Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan dengar-dengaran firman Tuhan. Baik, sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh besar kasih-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini juga Tuhan memberikan hari yang baru buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan istirahat kami. Kami percaya hari yang baru ini juga Tuhan, kami boleh melangkah dan dapat melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu marilah Tuhan datang tengah-tengah kami, beracara seluas-luasnya dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menyingkapi segala persoalan kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami boleh melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap untuk mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, judul kita pada renungan di pagi hari ini, di weekend ini adalah mengasihi dengan kasih Kristus. Mengasihi dengan kasih Kristus. Landasan firman Tuhan diambil dari Efesus 5 ayat 2. Efesus 5 ayat 2, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Efesus 5 ayat 2. Dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus menasihati jemaat di Efesus untuk hidup di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus mengasihi mereka dengan menyerahkan dirinya sebagai penembus dosa manusia. Hal ini juga merupakan nasihat kepada kita. Untuk kita juga boleh mentransformasi, ya, memanifestasi ya, kasih itu dalam kehidupan kita. Saat pandemi memang yang 2 tahun melanda dunia ini membuat kasih itu luntur ya, karena kita jarang bertemu dengan kerabat kita ya, yang dulunya kita boleh kontinu dengan datang bersapa, arisan atau apapun itu, tetapi karena pandemi memang membuat hubungan kita hanya sebatas telekomunikasi, dia tidak bertemu muka. Hal ini tentunya akan menurunkan sifat kasih, tetapi di dalam Efesus 5 ayat 2 tadi dikatakan, Yesus, dan hiduplah di dalam kasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Jadi Yesus atau Allah sudah memberikan teladan kepada kita dengan mengorbankan Yesus, anak yang dikasihnya sebagai pendamaian di antara kita dengan Allah, dan mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Yesus adalah contoh sempurna dari kasih itu. Dan Allah juga menghendaki kita untuk memanifestasikan kasih dalam hidup kita melalui wujud perbuatan iman atau buah roh kita sehari-hari. Kehidupan kekristenan tidak bisa dipisahkan dari kasih. Setiap orang yang percaya kepada Kristus harus memiliki kasih dalam hidupnya. Kasih seperti apa? Bukan kasih yang hanya digembar-gemborkan di atas mimbar atau ditulis dalam slogan dengan huruf besar dan tinta berwarna saja. Tetapi kasih yang diwujudkan dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ya tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Oleh karena itu, setiap orang Kristen diperintahkan untuk hidup di dalam kasih. Jadi mengasihi dengan kasih Kristus adalah gaya hidup orang Kristen. Tuhan Yesus berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 35. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin banyak dunia ini yang menawarkan hal-hal yang berbeda dengan kasih.
Banyak orang yang tertawa di tengah penderitaan orang lain. Banyak orang mempunyai sifat yang senang ketika orang lain kesusahan. Bersuka cita ketika orang lain mendapat musibah. Tetapi kita sudah ada di dalam Kristus. Kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang dalam kehidupan kita. Yang di dalam kekristenan, di dalam 2 Korintus pun dikatakan bahwa kita adalah ciptaan baru. Untuk itu hendaklah kita juga mencerminkan atau mendemonstrasikan kasih itu dalam Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang percaya yang harus hidup saling mengasihi dengan kasih Kristus. Dimanapun, di tempat pekerjaan Anda, di dalam peradatan, dimanapun tunjukkanlah kasih itu. Dengan menolong orang lain yang membutuhkan atau apapun itu tanpa pamrih, ya, karena kita memang sudah diciptakan untuk saling mengasihi. Karena kita adalah ciptaan baru, kita bukan lagi ciptaan lama. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang dalam kehidupan kita. Selamat mendemonstrasikan kasih-Mu buat kerabatmu, buat keluargamu, buat orang tuamu, buat sesama orang. Pasti hidupmu akan lebih berarti. Pasti hidupmu akan semakin indah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.